Provinsi Jawa Timur berpotensi besar menjadi sentra produksi ikan patin. Salah satunya adalah daerah Jombang. Wih, banyak banget. Wah, udah ramai pada makan ini ikan ya. Nah, sekarang saya berada di Desa Tengaran, mau mempelajari cara budidaya ikan patin yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, sudah selesai saya memberi makan. Setelah ini saya mau ikut perawatannya, Mas ya. Saya mau nyebur ke kolam. Gimana tuh? Nanti pasti seru banget ya. Iya, Mas. Patin merupakan hewan yang senang bersembunyi di dalam kolam atau dasar air. Untuk itu, agar dapat menghasilkan patin berkualitas tinggi, kolam tempat patin hidup dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Kondisi kolam yang gelap cenderung memudahkan patin untuk bertahan hidup dengan lebih baik. Ini cara panennya supaya aman dari patilnya patin yang berbahaya, harus memakai jaring. Digerakannya juga pelan-pelan, bagian bawah diinjak supaya nggak lolos ikannya. Tapi ini mulai mempersempit ruang gerak ikan kan. Terdapat lebih dari 50 kolam yang mampu menghasilkan ratusan ton patin siap panen. Karena ikan patin memiliki patil yang tajam, saya harus ekstra hati-hati ketika bergerak di dalam kolam. Selain itu, perlu perlakuan khusus agar lebih mempermudah proses panen. Salah, tapi megangnya harus bagian kepala. Salah, jangan lutut. Oh, jadi jari ini untuk dapetin ikan-ikannya berkumpul aja ya? Bisa diambil pakai tangan juga. Ekstrim banget ini. Bagi saya yang belum biasa, memanen patin dengan cara tradisional seperti ini bukanlah perkara mudah. Takutnya dari saya berhasil dapetin. Jadi ini nih yang udah bisa dikirim untuk dikonsumsi. Biasanya ikan patin yang berukuran setengah kilo. Umurnya 6-8 bulan ya, Mas. Tapi kalau untuk dimasukkan ke kolam pancing, biasanya ditunggu sampai umur 7-8 bulan. Meski tidak mudah, tapi saya terus mencoba untuk menangkap patin dengan ukuran jumbo. Sekali dapat yang besar. Jika ikan lain memiliki sisik sebagai sistem integumen atau pembalut tubuh, ikan patin justru hanya dilapisi kulit yang licin pada bagian luar tubuhnya. Karena itu, patin menghasilkan lebih banyak lendir untuk melindungi diri dari bakteri dan infeksi, serta membantunya untuk bergerak di air dan lumpur. Saya tahu tips memegang ikan patil yang baik dan benar, harus dielus-elus biar tenang, beneran loh dia tenang. Ini bagian patilnya yang di bagian tangan telunjuk saya depan ini. Harus hati-hati banget. Ikan aja butuh kasih sayang loh ya. Tuh dia anteng banget. Iya, oke. Kamu masuk lagi ke sana, jangan sampai jatuh, Mas. Jalur distribusi patin Jombang bukanlah pengiriman kepada pemesan, melainkan para konsumenlah yang datang menjemput pasokan. Ukurannya pun bervariasi, tergantung dari kebutuhan konsumen. Wah, gede banget. Ini berapa kilo, Mas? 1,5 kilo ya? Ya, 1,5 kilo. Wow, ini yang udah usianya sekitar 8 bulan yang biasa masuk ke kolam mancing. Besar banget, lebih besar daripada yang bisa dikonsumsi. Bisa sesuai permintaan, Mas ya? Iya, dan permintaan. Tergantung konsumennya maunya seberapa besar, jadi di sini kita sekalian sortir. Wow, ini 2 kilo mungkin ya masuk. Ini lebih. Lebih? Ini hampir 3. Hampir 3 kilo. Ini masuk kolam mancing juga? Iya, kolam mancing sesuai permintaan. Ini yang terbesar sejauh ini. Mantep, Mas. Setelah dipanen dan disortir, ikan kemudian ditimbang untuk dilakukan pengiriman. Jadi ini sebelum dikirim, airnya perlu diganti terlebih dahulu supaya semakin bersih dan juga sirkulasi udaranya semakin baik. Terus juga biar ikannya nggak mabuk, jadi bertahan lama nanti pas di perjalanan.
Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga, meskipun berpindah kolam, ikan tetap dapat bertahan hidup dalam proses pengiriman. Jadi sebelum dikirim, memang ikan-ikan patinnya dimasukkan ke dalam kolam buatan dari fiber dan juga dilengkapi dengan oksigen ini. Untuk menjaga ikan-ikan patinnya tetap hidup, ini bisa bertahan 3-5 jam. Oke, kita sudah dapatkan cukup, totalnya ada 4 kintal dan siap untuk dikirimkan ke pasar dan juga pemancingan. Bertinjak saya, jejak foto. Oke, Mas! Nah, inilah tujuan pengiriman ikan patin hari ini, salah satunya di kolam pemancingan. Sekarang kita coba mau ambilin dulu, masukin ke dalam sini. Untuk tujuan kolam pemancingan, biasanya ikan yang dibutuhkan adalah yang ukuran besar, kisaran 3 hingga 5 kg. Nah, sudah selesai tugas saya hari ini dan setelahnya saya akan mengolah ikan patin menjadi sajian yang unik. Ikan patin yang sudah dipanen hari ini mau kita masak. Metodenya ini unik banget, namanya bakar garam. Sebelum itu, Ibu siapin dulu garamnya. Saya siapin bumbunya, nanti bumbunya dimasukin ke dalam sini ya, Bu. Oke. Teknik masak bakar garam merupakan salah satu teknik yang sudah sangat lama. Teknik ini bertujuan untuk mengunci kelembapan masakan. Saya bagi tugas sama Bu Yanti. Karena ini garamnya perlu dicampur dulu dengan putih telur. Fungsinya supaya nanti teksturnya ya melekat kayak gini nih. Nanti pas ngebungkus ikannya pun juga nggak akan kepisah-pisah. Selain garam, bumbu dan rempah-rempah lain digunakan untuk menambah kompleksitas rasa, namun tidak menghilangkan rasa asli ikan. Berbeda dengan masak ikan pada biasanya yang dimarinasi bagian luar, kali ini semua bumbu dimasukkan ke bagian dalam perut supaya makin sedap, terus rasa bumbunya juga meresap sampai ke dalam dagingnya. Udah siap, sekarang kita langsung bawa ke pembakaran ya, Bu. Hati-hati bawanya, kita harus kompak. Oke. Ini cara masaknya, bara arang yang sudah panas ini kita selimuti di bagian ikannya, kemudian baru kita angkat ke sini. Jadi ini bagian atas bawah terselimuti dengan panas, selayaknya oven tradisional. Kerak garam yang berfungsi sebagai wadah memasak memperlambat perpindahan panas ke ikan, sehingga menghasilkan efek pemanggangan yang lebih lama dengan hasil yang kering. Setelah 30 menit bisa dilihat bagian garamnya ini udah mengeras, terus cracking. Itu tandanya sudah matang. Nah ini nih yang unik dari cara bakar garam ini. Untuk membukanya kita harus getok-getok dulu nih bagian garam yang sudah kaku ini. Ayo Bu, kita harus kekuatan super nih. Ini keras banget. Walaupun garamnya melekat sangat kuat, tapi nggak merusak daging ikan patinnya. Biasanya, kulit terluar tidak dimakan, agar tidak meninggalkan sisa garam. Enak banget, ini tuh menurut saya daging bagian permukaannya itu kayak rasa, karena ada lemak dari dagingnya yang keluar. Dan orang-orang mungkin mikirnya ini asin banget karena garamnya banyak ya. Ternyata enggak, itu dalamnya bener-bener rasa garamnya pas. Ditambah lagi ada bumbu-bumbu lain. Wanginya kemangi, terus pedesnya cabai dan lemon yang segar. Ini sempurna banget, enak banget. Dia sama sekali nggak amis ya? Iya, nggak amis ya Bu. Rasa yang dihasilkan cenderung ringan, dengan aroma alami ikan yang lebih menonjol karena proses memasak yang mengunci rasa.
Setelah mempelajari budidaya ikan patin dari hulu ke hilir hingga merasakan langsung kuliner uniknya, membuat petualangan saya di timur Pulau Jawa sangat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan pun berlanjut. Di Desa Paspan, Kecamatan Blagah, saya mencoba berburu sarang tawon endas. Ini pohonnya. Ini kita udah sampai di lokasi di mana ada sarang tawonnya. Di pohon ini tinggi sekali, Pak. Ini 20 meter ada kali ya, Pak? 20 meter tingginya dan Pak Toto harus memanjat. Tawon endas merupakan hewan berkoloni yang kerap berpindah tempat untuk membuat sarang. Sarang tawon endas biasanya menggantung di atap rumah ataupun di alam liar seperti pucuk pohon kelapa. Udah mulai, Pak, tak pegangi ya dari bawah. Oke, ini Pak Toto udah mulai naik dan untuk mempermudah kita pakai tangga juga. Karena ini tingginya ternyata 30 meter, bukan 20 meter. Pak, hati-hati, Pak. Berbeda dengan tawon madu, tawon endas bisa menyengat hingga berkali-kali. Tawon yang menyengat selalu tawon betina, karena alat sangat tersebut sekaligus berfungsi sebagai kantung reproduksi untuk bertelur. Oke, ini kita menemukan tawon endas yang dia masih hidup ya, Mas? Tapi sebenarnya udah sedikit lumpuh, jadi saya coba pegang. Aduh, ini serem banget. Dia punya corak sebenarnya warnanya kuning di bagian kaki sama ekor. Tawon ini memang merupakan tawon predator dan berbahaya bagi manusia. Meski sangat agresif, tawon endas tidak pernah menyerang duluan. Tawon endas baru akan menyerang jika sarangnya diganggu seperti ini. Mengingat pohon ini sangat tinggi, kecil kemungkinan tawonnya menyerang hingga ke bawah sini. Saya pun cukup aman berada di bawah pohon. Pak, aman Pak, ini Pak. Oh, ini dia sarangnya, tawon endas. Dia sudah mati semua, Pak? Udah mati, oke. Ini dia penampakan sarang dari tawon endas. Jadi kenapa namanya tawon endas? Karena dia punya bentuk sarangnya ini menyerupai endas, itu bahasa Jawanya dari kepala. Di daerah sini ternyata bukan hanya ada satu, tapi ada dua sarang tawon sekaligus. Saya pun segera bergeser ke sarang tawon berikutnya yang lokasinya tidak begitu jauh. Ini nih pohonnya, pohon kelapa. Nggak setinggi yang tadi, tapi masih tinggi juga, 15 meter tingginya. Jadi ternyata tawon ini justru lebih mematikan dari tawon das. Cuman karena disemprot pakai ramuan ini, pinjam ya Pak, dia akan mati langsung di sarangnya. Semprotan racun gadung ke dalam sarangnya ini seketika membuat puluhan ekor tawon Jepang jatuh ke tanah. Udah aman Pak? Aman. Oke. Wah ini banyak sekali berjatuhan. Ini dia tawon penyengat Jepang. Ini sangat-sangat berbahaya, berbeda dengan tawon das. Dari warnanya nih, kuningnya lebih menyebar di area kepala, badan dan juga ekor juga. Oke, Pak Toto naik lagi mengambil sarang tawonnya karena emang harus tunggu 30 menit sampai benar-benar mati dan hilang baru aman.
Jatuh. Sayangnya, sarang tawon Jepang yang saya buru ini keburu hancur karena terjatuh ke tanah. Pak, jatuh ya sarangnya? Ini semua udah? Oh, ini dia. Sarang tawonnya. Ternyata kecil ya, Pak? Kecil. Tapi tak mengapa, satu buah sarang tawon endas saja sudah cukup untuk saya olah menjadi hidangan yang nikmat. Nah, menu masakan hari ini adalah uyah asem tawon dengan umbi gadung kukus. Tawon yang digunakan adalah bagian larvanya. Pak, ini bisa dimakan mentah, Pak? Ya. Beneran? Coba Pak Toto dulu dong. Ya. Coba, Pak. Coba dulu dong, baru saya coba. Oh, saya ditawarin Bapak nggak nyoba? Gimana? Enak? Manis. Manis? Ya. Oke, aduh, dia masih bergerak-gerak tuh, lihat. Tapi saya penasaran. Coba ya. Semua Pak dimakan ya? Iya. Manis. Oh iya. Iya manis. Ada asam-asamnya. Iya. Not bad ya. Selanjutnya, giliran larvanya yang dimasukkan ke dalam kuah. Tak disangka, ternyata hidangan unik ini rasanya cukup lezat. Kalau udah dimasak gini ternyata larvanya ini lebih plain, tapi tetap ada aftertaste-nya itu ada asam-asamnya gitu ya Pak. Makanya namanya uyah asem, ada rasa gurih, asin, dan juga asem. Siapa sangka larva tawon dan umbi gadung yang biasa dianggap momok sebagian orang bisa diolah menjadi kuliner yang lezat seperti yang saya coba ini di Desa Pasvan, Gelagah, Banyuwangi. Ikuti jejak saya, jejak Patua. Gunung Bromo telah dikenal luas sebagai sebuah ikon alam Jawa Timur yang menakjubkan. Namun bukan hanya itu, di lerengnya yang terjal ternyata menyimpan tantangan yang menarik bagi para penggemar petualangan. Kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman komunitas NAT, Ngawu Adventure Trail, akan menguji adrenalin dan tentunya akan mengeksplor wilayah Bromo dengan cara yang berbeda. Udah siap semua? Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Let's go! Woo! Jalur-jalur motor trail di lereng Gunung Bromo menawarkan tantangan yang beragam. Mulai dari jalur yang berliku dan berbatu, hingga jalur yang diselimuti kabut tebal. Di titik ini ternyata obstacle-nya susah banget, bisa dilihat ini kan, kabutnya tebel banget. Dan itu yang menyulitkan untuk jarak pandang kita melihat lebih jauh lagi. Ditambah gerimis juga nih. Tapi sebenarnya itu tanda yang bagus. Kalau udah gerimis seperti ini, nanti lama-kelamaan kabutnya menghilang. Justru juga semakin menantang ya. Masih semangat toh? Seru ya? Oke, lanjut lagi. Dalam kondisi ini, navigasi kami menjadi lebih rumit dan membutuhkan konsentrasi ekstra. Maka, penting untuk fokus sepenuhnya pada lajur dan mempertahankan jarak aman dengan pengendara lain. Kami pun harus mengurangi kecepatan untuk memberikan waktu reaksi dalam situasi darurat. Setelah melewati kabut,
tantangan berikutnya muncul dalam bentuk medan yang terjal. Jalur-jalur ini memerlukan keterampilan mengemudi yang tinggi dan ketahanan fisik yang kuat. Mas, tolong Mas, ini berat banget. Aduh. Ini bocor ya bensinnya, Mas aman ya nih? Aduh. Ini tadi kabutnya makin tebal, terus saya ragu untuk naik ke sini. Alhasil ban saya slip, stuck di sini dan saya jatuh. Aduh, sakit banget. Ya, tadi saya, wah gimana sih Mas? Ini medannya apa namanya? Ini jadi kalau kayak gini namanya medannya ngerem Kak. Jadi kalau kayak gini tuh harusnya yang pede bawa motornya. Juga pede buka gas juga, nggak usah ragu-ragu. Ya bener kan tadi saya pede, harusnya nanjak tapi saya kayak kurang gitu gasnya. Oke, tapi di depan masih ada lagi ya yang lebih ekstrim? Masih ada lagi? Ada lagi yang Oke, ini emang resikonya ya, olahraga ekstrim emang seperti ini. Tapi saya tetap semangat. Kita lanjut lagi ya Mas? gas! Gas! Di sini ban saya nyangkut. Kalau seperti ini saya harus pinter-pinter mainin kopling sama gasnya yang mantap. Mas Dana, tolong bantu Mas. Dalam banget ini stucknya. Ih, hampir full ya. Bannya hampir ketutup. Tinggi banget ini Mas. Bisa nggak? Oke. Dengan koordinasi dan kerjasama tim yang efisien, kami pun mampu melalui medan yang terbilang sulit. Apalagi bagi saya, yang terbilang masih pemula dalam mengendarai motor trail. Nah, inilah pentingnya kerjasama tim saat melakukan kegiatan ekstrim seperti ini. Jika ada kendala, semuanya saling bantu. Meskipun menghadapi medan yang sulit, dengan kewaspadaan dan persiapan yang matang, petualangan motor trail kali ini dapat saya nikmati dengan aman dan penuh keseruan. Apalagi keindahan alam lereng Bromo yang memukau menjadi pelengkap bagi setiap usaha kami saat menaklukkan jalurnya. Setelah ini, saya akan melanjutkan perjalanan saya di lereng Gunung Bromo untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam hayatinya. Berada di Desa Podokoyo, kali ini saya mau memanen salah satu komoditi unggulan yang ada di sini, yaitu kentang merah. Wilayah lereng Gunung Bromo menjadi salah satu pusat budidaya dan perkebunan. Kentang merah jadi salah satu produk unggulan masyarakatnya. Yeay, dapat beberapa. Ini dia kentang merah. Kalau dilihat-lihat mirip seperti ubi merah nih. Warnanya terlihat di kulitnya. Beda dari kentang yang biasa saya temui, tapi kalau dari nutrisi sih nggak kalah. Kentang merah sangat cocok ditanam di wilayah pegunungan. Sehingga pada lahan dengan ketinggian lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut ini, membuatnya tumbuh subur. Lokasi kayak begini nggak bahaya Bu? Pernah jatuh nggak? Ya, Pernah? nggak pernah jatuh. Inilah tantangannya petani kentang. Lihat dong kemiringannya ini, 5 meter ke sana udah jurang. Tapi untungnya ibu yang jatuh tadi cuma sampai sini nih. Janganlah saya harus hati-hati. Menanam jenis kentang merah dianggap lebih menjanjikan dibanding kentang jenis lain. Keuntungan dari penjualannya bisa mencapai lebih dari 30%. Nah, kentang merah di sini tuh masih jarang banget karena perawatannya yang cukup sulit. Tapi kalau saya dengar-dengar, kualitas dan rasanya itu lebih enak daripada kentang kuning. Nanti kita buktikan ya. Sejak masa awal penanaman, umbi ini harus terus dipantau karena rentan terserang penyakit dan hama. Ini saya nemuin kentang yang ukurannya besar tapi nggak bisa diambil karena udah busuk nih, lihat. Karena
Dia ini berada di area yang tidak tertutup tanah, alhasil pas kena air jadi seperti ini. Jadi pada saat menanam bibitnya itu harus tepat banget di kedalaman tanah yang pas. Ukuran kentang merah lebih besar daripada kentang pada umumnya. Tak heran, jenis kentang satu ini banyak diminati. Kalau dilihat-lihat, kalau bisa saya bandingkan memang ukurannya mirip seperti kentang dieng ya. Dan ini nih, ukuran yang udah siap jual dan siap konsumsi. Lebih gede daripada tangan saya. Tanaman jenis umbi-umbian ini bisa dipanen dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan. Nih, saya ngelihat ada batangnya yang muncul keluar. Ini tandanya ada kentang di dalamnya. Kita buktikan ya. Tuh kan bener. Saya udah lihat satu. Ih, ada lagi dalamnya. Wah. Coba, masih penasaran nih. Siapa tahu masih ada di dalam. Oh enggak, berarti dapetnya 2. Nih. Lumayan nih, ukurannya sedang-sedang kayak gini nih. Harus pelan-pelan memang ngecangkulnya, jangan sampai terluka. Kalau sampai terluka nanti nilai jualnya otomatis akan menurun. Ayo bawa aja Bu. Udah cukup banyak ya panennya. Nih kan, penanda alam. Udah hujan dan berkabut, saatnya kita ke sana berteduh dulu. Nah, kentang merah yang sudah dipanen selanjutnya kita sortir. Cara membedakannya, kalau dari ukuran seperti ini, ke atas itu tandanya sudah bisa dijual dan dikonsumsi. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti ini, itu bisa langsung dibibitkan lagi, tapi ditunggu dulu ya Pak, sampai muncul tunas baru bisa ditanam. Dan sebelum dijual, kentang-kentang ini tuh harus dijemur terlebih dahulu, biasanya 4 hari, tapi kalau cuaca tidak mendukung seperti ini, 1 minggu ya Pak ya. Iya, Mbak. Jadi memang harus kering, nggak banyak kadar airnya supaya nanti kualitasnya bagus, nggak membusuk. Sebelum dijual, umbi harus dipastikan kualitas termasuk kebersihan dan tingkat keringnya. Kedua faktor ini dapat memperpanjang umur atau masa simpan kentang merah menjadi lebih lama. Setelah seru-seruan panen hari ini, nggak lengkap kalau saya nggak nyicipin kentang merahnya. Boleh ya Pak saya minta? Boleh. Setelah ini saya akan mengolahnya menjadi olahan yang nikmat. Makasih ya Pak. Ya. Sekarang saya sudah sama Lia, kami mau membuat salah satu jajanan tradisional suku Tengger, namanya sawut kabut kentang merah. Ini namanya unik banget, mungkin karena kawasannya Gunung Bromo itu berkabut, jadi namanya sawut kabut. Sawut kabut menjadi kudapan khas suku Tengger. Jika biasanya sawut dibuat dari singkong, kali ini kami menggantinya dengan kentang merah. Ini salah satu perbedaan kentang merah dan kentang biasa. Nih, bisa dilihat bagian kulitnya tuh lebih tipis. Jadi saya harus hati-hati banget ngupasnya pelan-pelan biar dagingnya nggak kebuang. Yang membedakan kentang merah dengan kentang biasa adalah kadar airnya. Kentang merah memiliki kadar air yang lebih tinggi, sehingga lebih cocok diolah menjadi sajian yang dikukus ataupun direbus. Nah, udah mateng nih. Udah lembut teksturnya plus aroma pandannya tuh ya, Mbak. Iya, kerasa Wangi banget. banget. Tada, sawut kabut kentang merahnya udah jadi nih. Aroma kentangnya emang kerasa banget ya, Mbak. Kita langsung coba aja yuk. Ini enak banget. Rasa kentangnya yang khas itu loh, benar-benar kerasa, ditambah lagi ada parutan kelapa, gula, aroma pandannya balance dengan sempurna. Dan menurut saya kalau dibandingkan dengan kentang kuning, kentang merah ini tuh teksturnya lebih moist. Enak ya, Mbak? Enak. Tapi kalau Mbak Lia kayak nggak biasa deh, karena sawut kabut itu biasanya pakai singkong. Kalau singkong tuh rasanya lebih punel ya, Mbak. Tapi kalau ini lebih legit. Saya sih suka ini, Mbak. Mengenyangkan juga. Sawut kabut kentang merah memiliki tekstur yang lembut.
Cocok dinikmati dengan taburan parutan kelapa muda yang memberikan sensasi renyah dan segar. Rasa manis gula pasir ternyata memberikan cita rasa baru yang saling melengkapi. Menjelajahi kawasan lereng Gunung Bromo, hari ini saya tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, tapi juga mempelajari kearifan lokal masyarakatnya dan terhubung juga dengan merasakan langsung kuliner khasnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.